Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman berorientasi objek Java. Pada bagian yang kelima ini kita akan belajar cara penulisan variabel. Kita langsung ke materinya. Kita lihat di tutorialspoint.com ini, kemudian kita cari di variable types. Jadi cara penulisan variabel itu seperti ini. Integer A, B, C, kemudian integer A sama dengan 10, B 10. Ini boleh seperti ini, kemudian byte B isi dengan 22, kemudian double, kemudian char. Nah, yang perlu diperhatikan cara penulisan variabelnya. Kita akan coba tes di dalam IntelliJ-nya. Kita akan gunakan yang di public class main. Yang ini kita akan taruh di bawahnya sini saja. Karena penulisan variabel di Java ini bebas. Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah. Contoh, kita akan buat integer, kemudian A, B, C, seperti ini, boleh. Kemudian baru diisi, kemudian A sama dengan 5, titik koma, kemudian B sama dengan 6, boleh. Kemudian C sama dengan 7, seperti ini boleh. Atau kita bisa bikin seperti ini. Integer, saya akan, supaya ini tidak sama, saya akan buat D sama dengan 5, E sama dengan 8, kemudian F sama dengan 9, titik koma. Jadi kita mempunyai variabel dengan penulisan seperti ini, integer A, kemudian B, C, kemudian baru diisi di sini. Boleh, atau seperti ini. Integer D sama dengan 5, E sama dengan 8, F sama dengan 9. Ini semua sama. Kalau kita mau panggil dengan menggunakan shout, kemudian saya panggil D, saya jalankan. Nah, ini D isinya 5, hasilnya ini 5. Yang kita buat ini kan dari yang ini, 5 dari sebelumnya. Jadi cara penulisan seperti ini boleh, atau menggunakan cara seperti ini boleh. Kemudian berikutnya di dalam contoh di sini ada byte B, kemudian double B. Kita bisa bikin di dalam sini double. Kita akan buat B sama dengan 3.114. Nah, 3,14 ini double, kemudian B karena ini pecahan nanti hasilnya seperti ini. Atau desimal itu ada komanya, satu cirinya ada komanya. 5,0, nah, itu ada ininya. Nah, ini kemudian saya buat juga double, kemudian pecahan, misal 5,0. Nah, ini bukan integer karena dia ada komanya. Ini tetap dihitung pecahan, walaupun ininya angkanya bulat di 5, tapi ini ada komanya. Berikutnya kita akan coba di dalam sini byte B. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, byte ini dibatasi hanya sampai 127. Misalnya saya isi dengan 20. Nah, ini sudah ada byte angka. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah char. Char sama dengan, misal saya beri nama X, sama dengan ini petiknya 1. Char X sama dengan G. Char X sama dengan G. Char ini kita beri, yang ini petiknya cuma 1. Kalau yang di dalam shout ini, nah shout misalnya ini saya akan tambahkan di dalam sini angka. Nah, ini bentuknya petiknya 2. Kalau menggunakan char ini petik 1. Ini harus diperhatikan cara penulisannya. Jadi dalam coding itu juga perlu diperhatikan ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya misalnya di dalam sini kalau kita menuliskan variabel char itu cirinya petik 1. Nah, kalau dalam sistem .out.print untuk menampilkan cirinya petik 2. Nah, ini kita harus perhatikan juga ciri-cirinya supaya nanti kita nggak error waktu menuliskannya. Jadi setiap menulis ini
sudah ditandai sama Java. Jadi ciri-cirinya kelas yaitu nama kelas, kemudian main, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tanpa tanda kurung. Nah, kalau ada kurung ini berarti ciri dari metode. Nah, kalau kemudian variabel ya tipe data, kemudian nama variabelnya. Kemudian kalau yang ada returnya berarti tipe data, namanya, baru kemudian ada return. Jadi misalnya saya di dalam sini bikin sebuah void ini, misalnya, nah ini method in kali, nah ini sama dengan. Yang perlu diperhatikan di dalam sini yaitu ini tipe data, kemudian ini nama dari metode. Kalau ada buka kurung tutup kurung, ini adalah nama metode. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita membuat sebuah tulisan atau sebuah coding di dalam Java, itu ciri-cirinya. Jadi kita punya ciri-ciri yang harus diperhatikan seperti ini yang tadi. Nah, itu saja materi tentang penulisan variabel. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, masih di tutorial dari pemrograman berorientasi objek atau PBO menggunakan Java. Terima kasih.